Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, kembali kita di acara kita, dan sekarang kita sudah ada di materi yang kedua, yaitu tentang teknik dan juga kiat menghafal Al-Quran secara mandiri di rumah untuk anak usia dini dan remaja. Materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Abu Kayisha Hendra, dan sebelum beliau menyampaikan materi, saya perkenalkan dulu. Ya, Ustadz Hendra mengenyam pendidikan di Lumajang, Jawa Timur, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi beliau. Dan juga untuk pendidikan non-formalnya, pernah mengenyam pendidikan di Ma'had Umar bin Al-Khattab Surabaya, juga di Ma'had Wadi Mubarak, ya, Daurah Matan dan Syarah Muqaddimah Jazari di tahun 2012. Dan beliau juga pernah mengikuti pelatihan metode Utsmani dan juga berbagai seminar pendidikan karakter. Dan untuk kemampuan beliau, alhamdulillah, beliau merupakan seorang hafiz 30 juz dengan bacaan murotal, dan juga beliau menguasai dan juga bisa mengajar tahsin metode talaki wal musyafahah, tilawati dan juga Utsmani. Dan beliau juga pernah mendapatkan sanad matan al-Jazari dari 3 syekh, Syekh Ibrahim Imad Al-Yamani, Syekh Abdul Karim Toha Al-Yamani, dan juga Syekh Nadir As-Sudani. Dan beliau juga aktif sekali mengajar tahfiz dan juga tahsin di berbagai institusi pendidikan, ya. Pernah memiliki pengalaman mengajar di Jawa Timur, kemudian juga di Bogor, dan juga sekarang merupakan salah satu pengajar juga di Jakarta, ya, di salah satu institusi pendidikan yang ada di Jakarta. Nah, kita persilakan saja untuk Ustadz Abu Kayisha Hendra untuk menyampaikan materi yang kedua tentang teknik dan juga kiat menghafal Al-Quran secara mandiri di rumah untuk anak usia dini dan remaja. Tafadhol Ustadz. Baik Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Sebelumnya, sebelum kita mulai, saya mau bagi share screen dulu biar kita, selagi saya membaca sesuatu atau menjelaskan sesuatu, ada sesuatu yang bisa dilihat huruf atau susunan kata sehingga memudahkan kita untuk mengingat sesuatu. Nah, tafadhol Ustaz. Baik. Baik Ustaz, apakah slide-nya bisa terlihat? Sudah Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa qala aidan warattilil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengar sebenar-benarnya bacaan. Yani para ulama mengatakan di sini mereka membaca dengan tajwid dan juga mentadaburinya dan pula mengamalkan apa yang ada pada isinya. Seperti itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Bacalah, yakni iqra' bitartil, sebagaimana tadi Syekh kita Syekh Majdi mengatakan, menjelaskan warattil yakni fi'il amr, bahwa kita diminta
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dengan tertil. Nah, tentu di sini kita semuanya orang-orang Indonesia ya, kita tidak mengenal sebelumnya bahasa Arab itu bagaimana. Ya, kita tidak mengenal Al-Qur'an itu bagaimana ya. Kita dari lahir ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl An-Nahl ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ya, ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Jadi memang tidak ya, memang kita itu tidak mengetahui apapun. Tidak mengetahui bahasa, tidak mengetahui huruf, apapun itu. La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian yakni pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan juga pemahaman. Nah, dari ketiga hal ini, pendengaran, penglihatan, dan pemahaman, yakni wal absar, kita hati maksudnya, Allah mengajarkan kepada kita segala sesuatu melalui siapa? Melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Nah, manusia melewati ini tentu yang pertama adalah melalui keluarga, ya, melalui ibu, melalui ayah, melalui kakak, melalui kakek, siapapun yang berada di rumah yang pertama kali dia dengar, yang pertama kali dia lihat, ya. Perkataan apa yang sering dia dengar, perkataan apa yang sering dia dengar, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, maka itulah yang menjadi input atau perbendaraan kata bagi anak-anak. Jadi seakan-akan kita itu ketika membeli HP baru, HP itu belum ada isinya, kosong sama sekali, atau memberi sebuah kartu memori itu tidak ada isinya sama sekali. Ya, tidak ada isinya sama sekali. Maka dengan apa kita mengisinya? Dengan apa kita mengisinya? Ketika kita mengisinya dengan Al-Quran, maka yang keluar, yang ada pada memori itu adalah Al-Quran. Sebagaimana anak kita juga sama, la ta'lamuna syai'an, tidak memiliki pengetahuan apapun, maka pengetahuan itu datang dari mana? Datang dari pendengaran, datang dari penglihatan. Maka ayah dan bunda, Ummu, Abu, dan teman-teman semuanya penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran, di sini kami mengajak ya untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, dari aktivitas kita, ya. Sebagaimana yang Allah tujukan ya akan penciptaan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, beribadah di sini sebaik-baik ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nah, sebaik-baik dari kalian di sini adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ayah bunda, Ummu, Abu, ya. Di sini kita yang memiliki anak, ya, atau kita yang belum punya anak, ya, masih single, ya, ataupun sudah berkeluarga, tentu kita nanti akan punya anak, ya. Tentu kita sekarang dalam keadaan bernafas, menghirup udara, melihat segala sesuatunya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita semuanya yang mengikuti acara ini semuanya berkeinginan, berniat untuk mendekat kepada Allah melalui Al-Qur'an. Yakni bagaimana kita bisa lebih intens hubungan kita dengan Al-Qur'an, bagaimana hafalan yang sebelumnya kita miliki itu bisa lebih baik, bisa lebih lancar. Bagaimana kita yang ingin dekat dengan Al-Quran, kita itu mempunyai keinginan untuk menghafalkan Al-Quran, mempunyai keinginan untuk memperbaiki bacaan kita, memperbaiki kelancaran dari bacaan kita. Semuanya itu demi tujuan untuk menjadi golongan yang ditujukan oleh Rasulullah SAW tadi.
Ya. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Siapa yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ayah dan bunda, anak itu kita bagi menjadi 5 tipologi. Yang pertama, anak sebagai ujian sebagaimana surat Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini maksudnya ujian, di mana dengan ujian itu Allah mengetahui secara pasti dan kita mengetahui secara pasti bagaimana posisi kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kita layak mendapatkan derajat yang tinggi atau tidak? Maka di sini anak sebagai fitnah dan juga sebagai yang kedua adalah zinatul hayatid dunya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi, zinatul hayatid dunya sebagai perhiasan di dunia, ya. Dan juga anak itu sebagai qurrata a'yun, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan, doa yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya, sebagai penyejuk mata. Anak itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kita. Dia berbakti kepada kita, dia menuruti apa yang kita ucapkan, dia tidak membantah kita sebagai qurrata a'yun. Dan juga kadang-kadang anak itu sebagai musuh, ya. Maka kita di sini ketika kita menghadapi anak yang sebagai musuh, maka tentu saja yang pertama kita harus bersabar bahwa anak tersebut selain menjadi ujian, perhiasan hidup, cahaya mata, dan kadang-kadang juga kita merasa jengkel seakan-akan kita bermusuh dengan dia, maka kita harus ingat bahwa anak itu adalah amanah. Sebagaimana di surat At-Tahrim Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naroh, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan juga bebatuan. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, bersabda, ada sebagian hamba Allah yang nanti tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, tidak dilihat, maksudnya tidak dilihat dengan pandangan rahmah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka itu siapa? Siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya ini, anak yang berlepas diri dari orang tuanya dan membenci kedua orang tuanya, ataupun orang tua yang berlepas diri dari anaknya. Ya, ini ketika orang tua dan anak saling bermusuhan sehingga saling berlepas diri di antara mereka dan merupakan amanah antar keduanya, maka di sini Allah tidak menyukai mereka, bahkan tidak melihat mereka dengan pandangan rahmah di hari kiamat. Ada sebuah buku yang buku ini ditulis oleh anak-anak yang berada di penjara Amerika. Anak-anak remaja tersebut dalam keadaan yang sudah melampaui batas. Mereka berpesan kepada orang tuanya, ya, mereka menulis buku bahwa di dalam buku tersebut mereka mengatakan berpesan agar tidak berputus asa mendidik mereka, tidak berputus asa terhadap kenakalan mereka. Nah, ini pesan dari anak yang paling nakal sekalipun itu seperti itu. Ya, ketika mereka sadar bahwa pendidikan orang tua itu sangat luar biasa. Lalu bagaimana di sini kita sebagai diri pribadi dan juga sebagai orang tua, ya, tentang Al-Quran, ya, bahwa kita ingin mendekatkan anak kita kepada Al-Quran, di mana Syekh bin Bas mengatakan menghafal Al-Quran itu adalah mustahab, sunnah, ya, sunnah yang sangat tinggi nilainya. Ya. Bahkan beliau mengatakan yang benar adalah fardu kifayah. Jadi harus ada di antara kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran. Ayah dan bunda, ummu, abu, teman-teman sahabat Quran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita patutnya meyakini firman Allah dalam surah Al-Qamar, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Maksudnya di sini adalah untuk dihafal, sebagaimana penjelasan dari Sa'id bin Jubair dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, yassarna maksudnya adalah yassarnahu lil hifzi.
Kami mudahkan Al-Quran itu lil hifzi, untuk dihafal, wal qiraah, dan untuk dibaca. Fahal mimudakir, fahal mimudakir maksudnya adalah adakah siapa saja yang mau mengambil pelajaran dari pelajaran yang akan disampaikan oleh Al-Quran. Maka kita wajib meyakini bahwa Al-Quran itu mudah dihafal oleh siapa saja, oleh anak kecil, oleh remaja, oleh dewasa, dan juga oleh orang tua. Kita tentunya sudah mendengar atau bahkan menyaksikan, ya, di kalangan kita, ya, kita melihat bagaimana anak itu bisa menghafal. Bahkan kita melihat dari tempat yang jauh, dari Android misalnya, dari YouTube atau dari TV, bagaimana acara-acara menghadirkan para penghafal Quran yang mereka hafal dari kecil. Sebagaimana dulu para imam as-salafus salih sudah menghafal Al-Quran dari kecil, seperti Imam Syafi'i, Imam Tabrani, dan juga para hafid kecil era kekinian, seperti kita tentunya sudah mendengar bagaimana kisah Najah, bagaimana kisah Ahmad dan Kamil yang hafal Quran di usia 9 tahun, dan juga Musa, ya, beliau hafal Quran di usia 6 tahun. Ya, dan juga Tabarok, Yazid, dan Zina yang hafal Quran juga di usia lebih muda daripada Musa, 5 tahun. Nah, tentunya ini sebuah karunia yang Allah berikan kepada manusia, yang dimana karunia ini sangat niscaya didapatkan oleh manusia manapun, dan salah satunya adalah mereka ini, ya, Musa dan Tabarok, ya. Yani dengan kesungguhan hati bahwa orang tuanya mendidik mereka, memperdengarkan mereka dengan Al-Quran, mentalaki ayat per ayat, hingga mereka bisa memiliki hafalan di usia yang sangat dini, di usia 6 tahun, bahkan di usia 5 tahun. Ayah dan bunda, tentu kita tidak bisa melihat begitu saja, ya, melihat begitu saja keberhasilan mereka. Oh, pantas Musa itu ayahnya seperti ini. Oh, mungkin Musa itu anaknya memang rajin, nurut dengan orang tua, seperti itu. Ya. Oh, mungkin Musa itu bagaimana bla bla bla, seperti itu. Apa ya? Cara berpikir kita yang mengatakan, ya, melegitimasi bahwa apa yang didapatkan Musa itu semata-mata karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu ingat surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Kemudahan itu hanya datang setelah seseorang menempuh kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, di sini ayat ini kita mengambil pelajaran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan tidak akan datang kemudahan kecuali seseorang melewati usaha-usahanya dulu, melewati tahap-tahapnya dulu, melewati kesulitan-kesulitannya dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, nah baru kita bisa senang kemudian. Ya. Kita tidak bisa menikmati buah, ya, kecuali ada orang yang menanam pohonnya. Nah, seperti itu. Ayah dan bunda, ya, siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, entah itu anak kecil, bahkan sampai tua sekalipun, nah, kami sampaikan prinsip menghafal Quran itu ada 3, agar seseorang memiliki hafalan, kemudian dia bisa menjaga hafalannya, dari awal dia menghafal sampai akhir hafalan yang dia miliki. Ya. Ada 3 prinsip. Yang pertama sabak, sabaki, dan manzil. Apa itu sabak? Sabak adalah hafalan baru. Ya, sabak adalah hafalan baru. Kemudian sabaki adalah yang sedang kita hafalkan. Sedangkan manzil adalah juz yang telah dihafalkan. Kami berikan contoh, misalnya, jika Anda, kita semuanya, salah satu dari kita memiliki hafalan 3 juz 5 halaman, di mana hafalan itu juz 30, juz 29, dan juz 28.
dan 5 halamannya ada pada juz 27, maka di situ berarti yang dimaksud dengan sabak adalah hafalan baru nanti, hafalan baru, yakni juz 27 halaman 6, kemudian sabeki juz 27 halaman 1 sampai 5, dan manzilnya adalah juz yang telah dihafalkan dari juz 28, juz 29, juz 30. Ini 3 kategori hafalan yang mesti kita jaga. Karena biasanya seseorang itu semangat untuk menghafalkan hafalan baru, tapi tidak semangat untuk menjaga hafalannya. Maka kita sering menjumpai seseorang memiliki hafalan, anak kita memiliki hafalan, hafalannya sudah 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi tidak berbekas hafalannya, kecuali apa yang sudah disetorkan oleh gurunya, seperti itu. Kecuali apa yang sudah disetorkan oleh kita. Hafalan yang kemarin sudah hilang, apalagi hafalan yang tahun kemarin lebih hilang lagi, seperti itu, Masya Allah. Ya. Dan ini prinsip ini, sabak, sabeki, dan manzil adalah karakter yang semestinya melekat kepada siapapun yang menghafalkan Al-Quran, bagaimanapun metodenya. Ya. Seorang misalnya menghafalkan dengan metode tabarok, seorang menghafalkan dengan metode scanning yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jabir, seorang menghafalkan dengan metode 10 menit 10 halaman yang dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Jazi. Ya. Itu baru sabaknya saja. Ya. Bagaimana cara menghafalkan hafalan baru? Ya. Itu baru sabaknya saja. Maka yang perlu dilakukan setelahnya adalah sabeki. Jadi bagaimana kita bisa merangkai hafalan baru yang sudah kita miliki pada juz itu, agar semuanya bisa kita rangkai. Begitu. Ayah bunda, berikut hal yang menjadi instrumen keberhasilan seseorang ya. Pertama, ya anak-anak itu, atau bahkan ini siapa saja ini bisa. Ya. Pertama murotal, yang kedua orang tua, yang ketiga adalah mushaf yang kita gunakan. Ya, di sini yang pertama murotal, maka untuk memudahkan anak itu mendengar sesuatu tanpa kita membacanya, ya, kita bisa menyetel murotal. Ya, jadi mengkondisikan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Ya. Mengkondisikan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kapan kita membacakan murotal itu atau kapan kita menyetel murotal itu? Ya. Kapanpun anak itu berada di rumah, ya, maka di situ murotal kita baca. Ya. Atau kita bisa menyetel sebagaimana metode yang dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita. Seperti metode tabarok itu menyetel dalam satu harinya sebanyak 5 juz. Misalnya juz 30, juz 26 sampai 30, atau juz 30 semuanya, juz 30 tapi diulang 5 kali. Nah, di sini kita bisa memulainya dengan juz 30 bagi yang baru memulai menghafalkan Al-Quran. Di sini kita bisa mulai menyetel murotal di rumah kita. Ya, kita set juz 30 ya, dan kita set berulang. Jadi dia akan terus membaca murotal juz 30 itu sampai seterusnya, sampai kita matikan. Ya. Dan kita bisa menyetelnya selama setiap hari yang kita perlukan, setiap hari. Di sini saya memiliki pengalaman yang mungkin bermanfaat buat kita semuanya. Saya memiliki 2 anak. Ya. Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 5 tahun. Ketika anak pertama menghafal di umur 5 tahun, yang kedua baru umur 3 tahun, ya, setiap hari kami menghafal dengan anak yang 5 tahun ini. Ya, dia murojaah, dia menyetorkan hafalan, ya. Dan adiknya yang 3 tahun itu belum memiliki hafalan apapun. Ya. Tapi dia berada di sekitar kakaknya yang saat itu murojaah. Ya, setiap hari murojaah juz 30, kemudian melanjutkan juz 29. Tanpa terasa ketika anak kami yang pertama itu memiliki kesalahan, misalnya salah setoran hafalan misalnya, dia loncat atau saat itu dia berhenti, tiba-tiba anak yang kedua yang saat itu umurnya 3 tahun atau 4 tahun, dia bisa membenarkan bacaan kakaknya. Nah, di situ kami mulai kaget ya. Dari mana anak ini bisa mengingatkan bacaan kakaknya? Ya, kok tiba-tiba hafal? Oh, ternyata yang saat itu kami kira dia main,
dia main berada di sekitar kakaknya yang sedang murojaah, tanpa disadari bacaan Al-Quran yang dibaca oleh kakaknya itu masuk ke alam bawah sadar si adiknya. Ya, maka di sini sangat memiliki pengaruh sekali bacaan murotal itu ketika didengarkan oleh anak-anak. Ya, dia secara sadar atau tidak sadar hafalan itu masuk sedikit demi sedikit. Maka nanti kita tinggal menata saja, ya, menata. Kita mulai dari surat An-Nas ayat per ayat, ya. Kemudian satu surat bisa dihafalkan, baru pindah ke surat berikutnya. Kemudian orang tua, ya, orang tua di sini adalah teman bagi anak dan juga sebagai guru, ya, madrasatul ula. Ibu itu adalah tempat belajar yang pertama bagi anaknya. Sebanyak-banyak waktu yang dihabiskan oleh anak adalah dengan orang tuanya, apalagi dengan ibunya. Yang ketiga adalah mushaf Utsmani atau mushaf pojok. Ya. Ya, mushaf pojok ini alhamdulillah di Indonesia sudah sangat mudah sekali kita dapatkan. Kita membeli Al-Quran, entah itu lewat offline atau online, di situ sudah pojok, ya, sudah mushaf hafalan, ya, di mana satu halamannya itu ada 15 baris, satu juznya itu ada 20 halaman. Nah, mushaf inilah yang biasa dipakai untuk menghafalkan Al-Quran. Lalu bagaimana? Anak-anak belum bisa baca Quran. La ba'sa. Mereka bisa mendengarkan dan kita bisa mengajari mereka ayat mana yang sedang dibaca oleh Syekh Murotal itu. Misalnya surah An-Nas. Nah, di situ kita ajak anak untuk melihat ayat yang sedang dibaca. Maka di situ sedang berlangsung dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan bacaan itu masuk ke pendengarannya, ke alam bawah sadarnya. Yang kedua, kegiatan untuk mengenalkan huruf atau kegiatan tajwid atau tahsin. Berikutnya, tempat yang nyaman bagi anak. Ya, di sini adalah tempat yang tidak banyak gambar, tidak banyak foto-foto, tidak banyak warna-warna seperti itu. Ya. Karena teorinya, ketika seseorang melihat satu warna, maka dia akan fokus di situ, dia bisa memikirkan hal yang lain. Ketika ada warna tambahan lagi, maka dia matanya akan melihat kepada warna yang lain. Ada satu warna yang lain, maka akan melihat warna yang lain. Jadi semakin banyak warna, semakin banyak gambar-gambar di rumah, ya, otomatis mata itu akan semakin banyak melihat. Ya. Di sini akan mempengaruhi daya konsentrasi bagi orang yang menghafal, apakah itu anak-anak maupun dewasa. Maka di sini tempat yang nyaman adalah tempat yang bersih dan tidak banyak gambar, seperti itu. Yang kelima adalah motivasi. Ya, motivasi ini bagi keduanya, ya, bagi anak dan juga bagi orang tua. Ya. Anak itu, ayah bunda, abu dan umu, ketika kita memberikan motivasi, kesulitannya adalah anak itu tidak bisa berpikir secara abstrak. Ya, kita memberikan bayangan kepada dia surga. Surga itu seperti apa? Walaupun kita berikan bayangan yang bagus, bagaimana, ya, anak itu memiliki kesulitan untuk membayangkan sesuatu secara abstrak. Belum bisa mengerti bagaimana pola sebab dan akibat. Ketika dia melakukan ini, maka nanti akan begini. Nah, anak itu belum bisa. Ya. Apa yang dilakukan oleh dia adalah apa yang dia pikir saat itu. Apa yang terbiasa oleh dia oleh sehari-harinya. Maka pola itu nanti akan melekat ke dia. Maka di sini motivasi sangat penting. Motivasi yang bentuknya konkret, yang bisa dilihat. Ya, misalnya, adik, ayo kita menghafalkan ini. Ayo kita mendengarkan ini. Ya, adik nanti setorkan satu surat ini atau satu ayat pertama. Nah, nanti ketika sudah store, nah ada hadiah buat adik. Ya, seperti itu. Dan hadiah itu sesuatu yang bisa dia lihat. Ya. Ketika anak membayangkan sesuatu yang dia tidak bisa lihat, dia akan kesulitan. Tapi ketika membayangkan sesuatu yang dilihat, ya seperti misalnya coklat, permen, atau misalnya uang jajan atau apapun itu, maka di situ menjadi motivasi yang sangat besar buat anak. Ya, itu bedanya anak dengan kita.
ketika kita mendengarkan taujih Syekh tadi itu, ya, Syekh Majdi Al-Yamani, ya, Masya Allah, seakan-akan ketika saya tadi mendengar beliau, seakan-akan saya setelah acara ini, saya akan buka Al-Quran dan saya tidak akan berhenti baca Al-Quran. Sampai seperti itu, ya. Tapi ketika yang mendengarkan adalah anak-anak, maka anak-anak tidak bisa membayangkan apa yang beliau ucapkan. Yang bisa dibayangkan adalah sesuatu yang terlihat, hadiah yang terlihat. Maka di sini penting bagi kita untuk menganggarkan sesuatu, menganggarkan hadiah yang bisa dilihat anak. Misalnya, ya, misalnya anak-anak kita yang sekarang sedang menghafal, kita berikan hadiah. Misalnya tiap 5 halaman dia dapat ini, dapat A misalnya. Dapat 5 halaman berikutnya dia dapat B. Dapat 5 halaman berikutnya dapat C. Sampai genap 1 juz, hadiahnya berbeda lagi 1 juz. Seperti itu. Itu akan menjadi motivasi buat Ananda. Afwan, Ustadz. Nam? Zuhur 12.09, sekarang 12.06. Mungkin kita bisa usahakan selesai sebelum zuhur. Oh, Masya Allah ya. Ya, baik, Ustaz. Kita langsung saja bagaimana hafalan itu bisa masuk ke anak-anak. Yang pertama, tentukan ayat yang akan kita hafalkan pada anak. Yang pertama, itu seperti itu. Tentukan surat atau ayat, lalu kita putar murotalnya. Jika kita menghafalkannya di malam hari, maka di pagi hari kita sudah memperdengarkan pada anak tersebut. Sebanyak apa? Sebanyak apapun selama anak itu mendengar. Misalnya sebelum sekolah atau ketika dia liburan di rumah, Masya Allah, itu waktu yang sangat tepat. Yang kedua, setting 2. Setting 2 maksudnya setiap ayat kita setting terbaca 3 kali dan dengan rangkaian berulang. Ya. Yang ketiga, tetap pada setting 2, di situ kita melatih anak untuk menunjuk ayat yang sedang dibaca oleh murotal. Ya, menunjuk. Ya. Setelah selesai, ya, misalnya setelah terbaca 3 kali sampai terulang 2 kali surat tersebut, ya, di situ dia sudah mulai ada hafalan yang masuk. Ya. Kemudian yang keempat adalah balik ke setting 1, yakni setiap ayat terbaca 1 kali dengan rangkaian berulang. Ya, misalnya qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai habis. Maka di sini kita berusaha agar menuntun anak itu untuk membaca bersama dengan murotalnya. Ya, membaca dengan murotalnya. Lalu yang keempat adalah menyetorkan hafalannya. Menyetorkan hafalannya dimulai dari ayat pertama tadi. Ya, kita meminta dia membaca ayat per ayat. Ya. Setelah 1 ayat kita bisa benahi, ya, dan sampai benar dia bisa menyetorkan hafalan 1 ayat itu, baru kita lanjut ke ayat 2. Dan setelah ayat 2 dihafal, baru kita menyambung dari ayat 1 sampai ayat 2 sampai hafalan surat tersebut selesai dihafalkan. Kami ingatkan kepada seluruh peserta agar dapat memposting pertanyaannya di kolom chat di sini ya, dengan menyebutkan nama, kemudian juga asal, dan juga pertanyaan ditujukan untuk tentunya sekarang materinya hanya di Ustadz Abu Kaisyah. Silakan saja diposting di kolom chat di sini, dan nanti juga akan kalau masih ada kesempatan ya kita beri kesempatan juga untuk beberapa penanya agar dapat langsung bertanya kepada Ustadz kita, Ustadz Abu Kaisyah Hendra, terkait materi teknik dan juga kiat menghafal Al-Quran secara mandiri di rumah untuk anak usia dini dan remaja. Sepertinya Ustadz Abu Kaisyah masih di masjid. Kita tunggu kembali Bapak Ibu untuk kehadiran beliau di ruang Zoom ini. Kami harap Bapak Ibu semuanya masih tetap bersabar menunggu ya, agar juga kita dapat menimba ilmu bersama ya. Tentunya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda mudah hadir Ustaz ya. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, ini mungkin kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dulu saja Ustaz. Nanti antum bisa kembali melanjutkan materi antum juga. Dan sepertinya juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya senada Ustaz ya. Dan beberapa juga sudah antum jawab dengan penjelasan antum tadi. Anda bacakan dulu mungkin satu persatu dari Rahayu Setyaningsih Jakarta ya di kolom chat Zoom.
Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau tanya bagaimana memotivasi anak agar hafalannya selalu terjaga dan semangat dalam menghafal Al-Quran dan juga murojaah. Oke, kemudian ada juga yang sama ini semuanya karena senada, jadi mungkin Anda bacakan saja, nanti tinggal Antum merangkum untuk menjawabnya begitu Ustadz ya. Ada di YouTube ya, di YouTube ada dari Diari Omah. Mohon maaf, izin bertanya bagaimana menerapkan pembelajaran ke anak dalam mengkaji Al-Quran. Sama Ustadz. Dan yang dari Saria juga, bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran Quran yang baik, cepat, tepat, dan menyenangkan pada anak yang sudah kecanduan gadget dan games, Ustadz. Nah, ini juga salah satu fitnah zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang ya, karena susah sekali untuk lepas dari gadgetnya. Nah, mohon juga untuk nanti tips dari Antum, Ustadz. Kemudian juga ada dari Rusli AR, boleh jelaskan kiat-kiat mendisiplinkan anak-anak dalam berdampingan dengan Al-Quran atau menghafalnya ya agar lebih efektif lagi. Oke, nah Ustadz, itu untuk pertanyaan-pertanyaannya beberapa sudah Antum paparkan, tapi mungkin bisa Antum rangkum kembali Ustadz. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayah, bunda, Umu dan Abu yang berada di rumah, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk terus bersama dengan Al-Qur'an. Tetap semangat untuk mendampingi anak-anak kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Apakah itu dengan memperdengarkannya atau dengan menghafal bersama dengan dia, atau dengan melatih dia untuk menghafalkan ayat-ayat baru dan kita berusaha untuk melatih bacaannya tersebut. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah dibacakan oleh moderator itu sebenarnya hal-hal yang mungkin dirasakan oleh orang tua yang lain ya, oleh kebanyakan orang tua sekarang ini seperti itu ya. Bagaimana cara mengajak anak-anak agar mau kepada Al-Quran, ya. Bagaimana mengatasi anak-anak yang sudah kecanduan dengan gadget ya. Nah, dari mana ini kita memulai menghafal Al-Quran ya. Dia saja tidak mau belajar dengan kita ya. Bahkan seperti ini Ustaz. Salah satu teman kita yang juga penghafal Al-Quran, yang juga sama dengan saya, memiliki anak, merasa kesulitan ketika mengajari anaknya. Dia biasa mengajar anak-anak yang lain, anak selain anaknya dia. Dia merasa, oh ini mudah mengajar. Ya. Tapi ketika mengajar anak sendiri, Masya Allah itu berbeda ya kondisinya. Tapi ayah bunda, ya, bagaimanapun kesulitan itu, ya pasti kita tidak boleh menyerah, ya, tidak boleh menyerah untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ya, kesulitan ayah bunda juga kesulitan yang sama yang dirasakan oleh ayah bunda yang lain, bahkan oleh saya sendiri seperti itu. Nah, tapi kita semuanya dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pendengaran, penglihatan, hati, dan semuanya itu kita gunakan untuk mengatasi bagaimana masalah tersebut bisa terjadi. Yang pertama, bagaimana anak itu bisa menghafal di rumah, itu dulu. Bagaimana anak itu bisa menghafal di rumah dengan baik ya. Begini, ketika kita melihat Musa yang kecil itu memiliki hafalan yang sangat baik ya, 30 juz dengan bacaan yang tartil dan semuanya lancar, itu seakan-akan kita itu hanya melihat ujung dari gunung es ya. Icebergnya, ujungnya saja itu yang kita lihat itu. Kita tidak melihat bagaimana orang tuanya berusaha dari awal sampai mencapai ujungnya itu. Nah, yang kita lihat ujungnya itu adalah hasil bagaimana Musa bisa membaca Al-Quran dengan hafalannya dengan baik. Nah, kita perlu bagaimana melihat bagaimana mereka berusaha. Jadi yang pertama memang dengan apa anak kita itu terbiasa di rumah. Itu yang pertama. Nah, jadi dengan apa anak kita itu terbiasa di rumah. Anak kita terbiasa di rumah itu dengan seizin kita, pasti dengan seizin kita. Ya. Apakah dia pegang gadget? Itu kita tahu.
itu dengan seizin kita. Dia menonton YouTube, bermain games, itu dengan seizin kita. Anak kita bermain, itu dengan seizin kita. Maka di sini orang tua memiliki kontrol penuh, ya, memiliki kontrol penuh sebenarnya kepada Ananda dalam mengatur bagaimana kehidupan dia dari awal dia bangun sampai kapan dia tidur. Ya, mengatur bagaimana aktivitasnya, mengatur apa saja yang dia lihat, mengatur apa saja yang dia dengar. Itu kita sebenarnya memiliki kontrol penuh untuk ke sana. Ya, semakin banyak yang dia dengar, itulah yang dia ucapkan. Ya, apa yang dia terbiasa, itu nanti dia akan susah diajak untuk mengarah kepada hal yang lain. Ya. Seperti misalnya, Musa kecil itu, ya, awalnya sama dengan anak-anak yang lain. Ya, dia bermain. Ya. Bahkan untuk menghafal satu ayat itu membutuhkan waktu lebih daripada 1 hari. Satu ayat surah An-Nas dimulai oleh ayahnya itu surah An-Nas. Memulainya surah An-Nas ini dengan diperdengarkan murattal dulu, dibacakan ke dia. Qul, itu dia bisa. Qul bisa. Ya. A'udzu bisa. Disambung qul a'udzu, qulnya hilang. Bisa a'udzu, qulnya hilang. Balik lagi ke qul a'udzunya hilang lagi. Ya. Itu sebenarnya rata-rata seperti itu. Nah, maka di sini Musa yang sekarang itu hafalannya sangat bagus 30 juznya, dulunya juga sama seperti anak-anak kita, ya. Tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan benar, ya. Tidak langsung cepat, ya. Tidak bisa langsung cepat untuk menjadi hafalan ketika diperdengarkan ke dia. Jadi memang yang pertama adalah membiasakan murattal itu di rumah. Ya, kita membacakan atau menyetel murattal itu di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajak anak-anak kita untuk terbiasa dengan sunnah. Nah, ini kata terbiasa ini. Hilangkan atau jauhkan dia, anak-anak, dari hal-hal yang bisa menjauhkan dia dari Al-Quran dan sunnah. Seperti HP misalnya. Ya. Kadang kita, saya sendiri sebagai orang tua, ya, agar anak itu tidak mengganggu kebiasaan kita. Ya, agar anak itu tidak mengganggu kita bekerja atau tidak mengganggu orang tuanya, anak itu dipegangi gadget. Ya, orang tua bisa fokus bekerja, tapi anaknya bermain gadget. Ya, kadang di sini menjadi salah satu lubang kesalahan orang tua membiarkan anaknya bermain gadget, ya, tanpa pembatasan. Kalau misalnya orang tua memiliki akses untuk gadget, maka sebenarnya bisa dikontrol. Gadgetnya dikontrol, waktu bermain gadgetnya dikontrol. Misalnya, untuk tahap pertama, anak itu boleh bermain gadget dengan syarat. Ya, bermain gadget dengan syarat. Misalnya, setelah mendengarkan murattal, setelah mengikuti bacaan murattal sampai berapa kali misalnya, kita tentukan misalnya sampai 10 kali. Kita pengen menghafalkan anak itu surat An-Nas. Pagi dia memperdengarkan murattal dari awal ayat sampai akhir surat An-Nas sampai 10 kali. Lebih banyak lebih baik. Maka di situ sebelum anak pegang gadget, sebelum anak bermain games, ya, maka hal yang pertama dia lakukan adalah mendengar murattal dulu, mengikuti keinginan kita dulu. Karena mustahil ketika anak itu diberikan akses, ya, diberikan akses bermain, ya, bermain game, bermain gadget, bermain di luar rumah. Nah, lalu kita, ya, langsung stop semuanya, itu mustahil. Ya. Orang tua biasanya memiliki perasaan tidak tega. Nah, disinilah orang tua punya dua sisi, ya, seharusnya ada pada orang tua. Yang pertama sisi ketegasan, ya, kalau tidak boleh ya tidak boleh. Nanti anaknya nangis, Ustadz, ya nggak apa-apa nangis, nanti dia akan berhenti dengan sendirinya. Yang kedua lembut, ya, tidak selalu tegas, ya, dan juga tidak selalu lembut, ya. Jadi tetap diberikan waktu untuk bermain, ya, dan juga diberikan waktu untuk
ngaji, ya. Di situ setelah mendengarkan murotal pagi, maka di sorenya atau di maghribnya kita meluangkan waktu untuk dia untuk menghafalkan surat yang akan kita hafalkan hari ini. Yang tadi pagi sudah kita perdengarkan dia murotal. Maka sorenya atau maghribnya itu kita mulai talaki ke dia ayat per ayat, huruf per huruf. Seperti misalnya kita barengkan dulu dia dengan murotal sambil kita membaca. Setelah satu surat selesai, maka tahap berikutnya adalah ayat per ayat. Kita bacakan ke dia qul. Kita minta dia untuk mengikuti. Qul, ya alhamdulillah. Lagi nak, qul, bagus, berikan dia pujian. Setiap kali dia bisa mengikuti ucapan kita, maka berikan dia pujian. Bagus, bagus. Itu. Kemudian ayat kedua, kata kedua, qul a'udzu, ya. Qul a'udzu, sampai dia bisa mengikuti. Qul a'udzu, ya, mengikuti bersama dengan kita. Qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu. Bisa kemudian dia membaca dengan sendiri, ya. Coba dibaca qul a'udzu. Nah, dia bisa, ya. Qul a'udzu 3 kali disambung setelahnya. Birabbin nas. Kita membaca di depan dia, ya, birabbin nas. Kemudian kita minta dia mengikuti birabbin nas, ya, sampai terbiasa mengikuti kita, dan kita bisa melihat bagaimana muridnya anak kita itu bisa mengikuti kita dengan baik. Ya, setelah bisa, maka di situ kita membaca dari awal. Qul a'udzu birabbin nas. Kita bersama membaca dengan dia. Ya, sampai kita bisa melihat dia bisa mengikuti dengan baik. Nah, maka kita meminta satu ayat itu dibaca oleh anak kita. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau ada yang salah kita benahin, diulangi lagi qul a'udzu birabbin nas. Sampai anak kita bisa mengucapkan satu ayat tersebut dengan baik. Baru kita berpindah ke ayat yang kedua. Proses ayat kedua sama dengan proses ayat yang pertama. Ya. Proses ayat kedua, kata per kata, ya, sampai terbentuk satu kata, satu kalimat, lalu dia mencetorkan ke kita benahi bagian-bagian yang salah, sampai dia bisa benar membaca ayat kedua tersebut. Setelah terbaca dengan benar, maka ayat 1 dan ayat kedua kita gabungkan. Ya. Kita baca bersama dengan dia. Setelah dia bisa mengikutinya, maka yang berikutnya adalah dia membaca sendiri di depan kita dari ayat pertama sampai ayat kedua. Proses ini berjalan sampai ayat terakhir dari surat An-Nas terhafalkan. Ya. Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Jadi intinya tidak menambah satu ayat baru sampai rangkaian ayat sebelumnya itu bisa distorkan dengan baik. Ya. Sampai nanti pada ujungnya bisa distorkan satu surat dengan baik. Ya, ini proses sabar. Ya, proses untuk menghafalkan hafalan baru. Yang kedua, hafalan baru ini sifatnya cepat hilang. Jadi hafalan baru itu minimal diulang ya 2 kali. Misalnya pagi kita mendengar murotal, maghrib berhasil dihafalkan, ya malamnya sebelum tidur kita meminta anak kita untuk membaca ayat yang tadi. Besok pagi kita dengarkan murotal lagi ayat berikutnya atau surat berikutnya, surat An-Nas dan surah Al-Falaq. Kita bacakan terus melalui murotal, maghrib kita menghafalkan surat Al-Falaq. Seperti itu. Caranya terus seperti itu. Tidak menambah ayat baru sampai rangkaian ayat sebelumnya lancar, tidak menambah surat baru sampai surat yang sudah dihafalkan lancar, terus seperti itu sampai genap 1 juz. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah menghafalkan satu ayat, waktunya berbeda dengan menghafalkan satu surat. Menghafalkan satu ayat, waktu bermainnya berbeda dengan menghafalkan satu surat. Kalau anak kita sudah memiliki hafalan 1 juz, tentu waktu bermainnya harus berbeda dengan ketika dia belum memiliki hafalan. Ya.
Jadi di sini sedikit demi sedikit kita memberikan kebiasaan baru kepada anak kita. Dari kebiasaan pagi mendengarkan murotal, kemudian ditambah kebiasaan yang kedua, maghrib sampai isya, atau sore boleh, kapan kita ada waktunya. Kalau sore maka konsisten di sore. Ya. Sore menghafalkan ayat baru, dan menambah kebiasaan yang ketiga, malam memperdengarkan ulang hafalan baru yang sudah disetorkan di sore tersebut. Kalau tiga ini sudah terbiasa, maka kebiasaan berikutnya adalah menambah durasi. Ya, menambah durasi. Yang ditambah adalah waktu menghafalnya dia. Tadi misalnya yang pertama, kita bisa 30 menit dengan anak. Ya, 30 menit dengan anak menambah hafalan baru. Ya. Kemudian setelah 30 menit mengulang, setorkan yang tadi dari yang surat sudah dihafal. Misalnya kemarin Anas, hari ini Al-Falaq, maka hari ini yang disetorkan adalah Anas dan Al-Falaq, atau Al-Falaq dan Anas. Besok 3 surat, Qul huwallahu ahad sampai Anas, Qul a'udzu birabbin nas. Maka setelah menghafal hafalan baru, langsung disetorkan semuanya. Atau boleh di sebelumnya, ya, setorkan dulu hafalan yang kemarin, baru nambah hafalan baru. Dan juga kebiasaan yang berikutnya adalah yang sebelum maghrib tadi itu, fokus pada hafalan baru yang sudah dihafalkan pada maghribnya atau sore harinya. Ini kebiasaan yang mesti kita usahakan pada anak-anak kita di rumah. Ya, ini yang pertama, membiasakan anak kita dengan sunnah. Yang kedua, mendengarkan murotal. Kemudian ada waktu khusus kita dan dia. Kita dan dia, apakah ayahnya ataukah ibunya, ya, ayahnya atau ibunya, atau seandainya kita tidak bisa, masya Allah ini saking sibuknya orang tua ya, maka minimal ada orang yang bisa mengajari kita, memanggil guru ngaji. Ya. Di sini alhamdulillah kita Bina Robani, ya, insya Allah hadir untuk siapa saja, di mana saja, ya, hadir untuk siapa saja dan di mana saja, dan kita insya Allah memberikan coaching, ya, mendampingi, ya, bagaimana kesulitan di rumah, terus dan juga menerima hasil dari menghafal di rumah. Kita berusaha memperbaiki bacaannya, dan kita berusaha menggabungkan hafalan baru dengan hafalan-hafalan sebelumnya. Mungkin ini salah satu jawaban, ya. Tadi pertama, untuk yang kecanduan game dan gadget itu memang harus pelan-pelan, ya. Kasih dia gamenya, kasih dia gadgetnya dengan syarat sebelumnya sudah melakukan apa yang kita tugaskan ke dia, seperti itu. Nanti kita kurangi sedikit demi sedikit sampai dia tidak bermain gadget. Seperti yang dilakukan oleh Abu Musa, ayahnya Musa. Sama seperti itu, dari awalnya dia bermain, kemudian dimulai dengan waktu ba'da subuh menghafal, dengan maghrib menghafal. Ya. Nanti waktu ini bertambah ternyata, ketika dia sudah terbiasa, orang tuanya menambah waktu. Sudah terbiasa dengan waktu yang baru, dengan waktu yang lebih lama. Anak kita sudah kuat duduk lama, anak kita sudah kuat menghafal lama. Kita tambahin lagi. Ya, seperti itu. Ya, sampai ya, pada titik titik ini tidak bisa kita tentukan, ya. Kita menentukan sendiri. Antar satu orang tua dengan orang tua yang lain titiknya berbeda, sampai pada titik maksimal yang bisa kita lakukan. Nah, di situ. Dan ayah bunda yang perlu kita ketahui, ketika kita sudah melakukan satu langkah, ya, dan kita terbiasa dengan itu, maka di sini yang kami yakini adalah Allah akan memberikan ilmu, pemahaman untuk bisa melakukan langkah yang kedua. Ya. Yang pertama, ketika kita terbiasa melakukan satu langkah untuk mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita ilmunya untuk mendekat kepada Dia lagi, dengan diberikan sebuah masalah baru misalnya untuk kita
oh ternyata begini. Setelah kita misalnya memperdengarkan murotal yang sebelumnya belum pernah, nah, oh ternyata anak kita bisa hafal ya. Setelah mendengarkan murotal, hafalannya lebih cepat. Oh berarti besok seperti ini. Itu dia. Nah, ide-ide yang muncul dari kita itu datangnya dari Allah setelah kita menempuh prosesnya. Insya Allah ayah dan Buddha akan mengalami seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu Ustaz. Ya, jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Mungkin mengakhiri juga mungkin Ustaz ya sebagai penutup juga untuk kita siang hari ini. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Suryani di Wonogiri. Beliau bertanya bagaimana menumbuhkan semangat dan niat yang kuat untuk bisa menghafal dari rumah dengan keterbatasan kami sebagai orang tua yang belum hafal Al-Quran. Nah, bagaimana pula untuk menjaga agar hafalan anak tidak mudah hilang setelah sebelumnya hafal. Dan mohon juga Ustadz untuk rekomendasinya untuk anak-anak sebagai penunjang menghafal lebih mudah, syekh-syekh dengan murotalnya yang manakah yang bisa kami pilih sebagai alternatif. Nah ini mungkin kita jadikan penutup saja Ustadz ya, untuk siang hari ini ya, kami persilakan antum untuk menjawabnya Ustadz. Tafadhol. Baik, syukron. Pertanyaan yang tadi itu sebenarnya bisa terjawab dengan jawaban kami sebelumnya. Baik, kita perinci lagi. Ya. Pertama, menumbuhkan niat. Ya. Kita mesti mentolerir ya, memahami bahwa anak itu rata-rata kebanyakan anak dimanapun itu belum memiliki keinginan, belum memiliki niat. Ya, karena dia sifatnya abstrak. Dia hanya melakukan sesuatu yang dia senangi, ya, sesuatu yang ketika dia kerjakan itu akan mendatangkan manfaat buat dia. Misalnya, ketika dia kita biasakan, kita perintah, Dek, tolong ambilkan ini, ya. Kemudian dia mengambilkan sesuatu untuk kita, ya, dan kita, Dek, terima kasih ya. Dia mendapatkan ucapan terima kasih dari kita. Itu suatu kesenangan sendiri dari anak. Sama juga, apapun kegiatannya, ya, ketika kita berniat untuk dia menghafalkan Al-Quran, maka yang pertama, orang tua yang tadi saya katakan harus menyediakan waktunya buat anak. Apakah di subuh, apakah di sorenya, atau apakah di ba'da maghrib, atau apakah di isya. Ya, ba'da isyanya. Ini waktu khusus orang tua kepada anak. Yang kedua, konsisten untuk menyalakan murotal yang berkaitan dengan hafalan anak. Ya, misalkan anak kita hafalannya juz 30. Dia baru hafal misalnya dari surah Al-Ghasyiyah sampai Anas. Ada setengah juz hafalannya. Maka tidak masalah kita memperdengarkan murotal juz 30 itu penuh kepada anak. Ya, dari awal An-Naba sampai Anas pagi, ya, sampai selesai diulangi lagi, ya, dari An-Naba sampai selesai diulangi lagi sampai selesai. Dan alhamdulillah kita dimudahkan ya dengan hadirnya produk-produk seperti soundbox murotal yang kita bisa mengaturnya per juz atau melalui aplikasi Al-Quran. Di situ bahkan kita bisa mengaturnya per juz, per ayat, satu ayat berapa kali terulang. Kemudian berapa rangkaian terulang kita bisa mengaturnya secara mandiri melalui aplikasi HP juga bisa, melalui aplikasi laptop juga bisa. Dan murotal yang kami sarankan di sini adalah murotal yang bacaannya tidak cepat, bacaannya pelan, mudah diikutin dan terdengar hurufnya dengan jelas. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Beliau sekarang mungkin jadi kiblatnya para qori ya. Jadi kiblatnya para qori ya. Dr. Aiman Rusdi Suwaid ya. Bacaannya pelan ya. Insya Allah mudah diikuti. Bahkan yang kami perdengarkan kepada anak-anak kami di rumah juga beliau, Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Ketika saya coba mengganti ke murotal syekh yang lain, ternyata tidak mau. Ya, ternyata tidak mau. Maunya yang ini, maunya yang ini. Ya. Sudah terbiasa dengan beliau. Atau ya yang kedua,
Syekh Muhammad Ayub. Nah, bacaannya juga pelan. Ya, Syekh Muhammad Ayub, bacaan juga pelan. Atau Syekh Ali Huzaifi, bacaan juga pelan. Ya, Syekh Muhammad Ayub, Syekh Muhammad Ali Huzaifi itu juga Imam Haramain. Ya. Yang berikutnya Syekh Ali Basfar. Ya, Syekh Ali Basfar. Ya. Beliau sebagai, kalau tidak salah saat ini ya menjabat sebagai ketua Hay'ah li Tahfidzil Quran Internasional. Jadi Dr. Ahmad Rusdi Suwaid, Syekh Muhammad Ayub, Syekh Ali Uzaifi, dan Syekh Ali Basfar. Atau misalnya ayah bunda sudah terbiasa dengan bacaan murotal anak-anak, silakan. Kadang anak-anak lebih senang mendengar bacaan murotal anak-anak yang terdengar anak-anak ya, seperti itu. Ya. Seperti Toha Al-Junaid, silakan, tidak masalah. Tapi untuk rekomendasi pertama adalah Dr. Ayman Rusdi Suwaid. Begitu yang dari saya bisa sampaikan. Insyaallah jazakallah khairan Ustadz atas penjelasan antum 1 jam ke belakang ini ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan tentunya, dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita untuk bisa mendidik kita, membina anak kita untuk bisa menghafal Al-Quran ya, walaupun dengan kondisi kita di rumah saja begitu Ustaz ya, dan tidak menitipkan anak kita di pondok gitu ya, tapi kalau di rumah saja kita juga bisa gitu ya. Itu jazakallahu khairan atas tips-tips yang telah antum berikan juga. Demikian Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini ya. Untuk materi kita sudah selesai, kita sudah sampai di penghujung acara, dan Bina Robani Online Academy ini hadir ya Bapak Ibu untuk menjadikan putra-putri kita ya sebagai hafiz Al-Quran meskipun tetap di rumah saja. Jadi silakan bagi Bapak dan Ibu ya yang ingin mengikuti ya atau program ini untuk bagi anak-anaknya ya, karena Bina Robani Online Academy ini ya memiliki visi untuk mewujudkan satu keluarga muslim, satu hafiz Al-Quran, insya Allah. Dan misinya adalah mewujudkan harapan orang tua memiliki anak hafiz Al-Quran di usia dini, apapun karir impiannya. Dan juga membina para siswa agar memiliki bacaan Al-Quran sesuai kaidah yang benar, dan membina para siswa untuk menghafal Al-Quran 30 juz, serta juga membina para siswa untuk memiliki karakter dan juga akhlak pengemban Al-Quran. Nah, untuk pendaftarannya ini dibuka kelas baru untuk siswa SD, siswa SMP, dan juga siswa SMA serta umum ya. Putra putri nanti kelasnya akan dipisahkan ya, dan semua pembelajaran akan dilaksanakan secara online ya melalui akun Zoom ya, aplikasi Zoom Meeting maksud kami. Untuk info pendaftaran, batas akhir pendaftaran kami buka ya untuk yang batch pertama ini pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 ya. Silakan saja bagi Bapak Ibu dan juga seluruh peserta yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ya bisa menghubungi Bina Robani Online Academy ya dengan nomor kontak yang sudah kami cantumkan di kolom chat ya. Silakan saja. Demikian Ustadz Abu Kaisyah dan juga seluruh peserta webinar. Kami tutup webinar kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas partisipasi antum semuanya, antuna semuanya. Ya semoga banyak manfaat yang telah kita dapat petik ya dari webinar kita pada hari ini. Dan semoga juga kita bisa dapat bertemu kembali di program-program Bina Robani ke depannya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.